Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD. Nah, kepada pemateri, mohon diperjelaskan. Pendekatan kognitif, bahwa karakteristik pembelajaran IPS di SD secara umumnya merupakan pendidikan kognitif sebagai dasar partisipasi sosial. Artinya, pusat perhatian utama pembelajaran IPS adalah membangun siswa sebagai aktor sosial yang cerdas. Untuk menjadi aktor sosial yang cerdas tidak berarti dan memang tidak bisa dikembangkan aspek cerdasan rasionalnya, tetapi juga kecerdasan emosionalnya. Tujuan utama pendekatan penelitian sosial adalah membangun teori atau secara umumnya membangun pengetahuan. Untuk membangun pengetahuan atau teori diperlukan fakta, konsep, dan generalisasi. Pendekatan penelitian sosial untuk murid SD tentunya harus disesuaikan tingkat perkembangan kognitifnya anak-anak seusia kelas 4, 5, dan kelas 6 karena mata pelajaran IPS diajarkan di kelas-kelas itu. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SD yaitu pendekatan sosial, personal, dan perilaku pada prinsipnya merupakan bentuk sentuhan pedagoginya terhadap dimensi sosial dan personal atau dimensi inteligensi emosional atau emotional intelligence merupakan goleman. Apabila kita menganalisis dimensi atau aspek sosial dan personal atau emosional, ini memiliki aspek-aspek emosi, nilai dan sikap, serta perilaku sosial yang satu sama lain memiliki saling keterkaitan. Nilai merupakan sesuatu yang memiliki value atau harga apabila memang hal itu memiliki kualitas kebaikan dan dilihat oleh pengamat sebagai hal yang baik. Di lain pihak, sebagai kata kerja, menilai diartikan sebagai perilaku mental untuk memberi atau mengatakan sesuatu sebagai memiliki kualitas kebaikan. Misalnya, seperti menilai barang yang artinya melihat apakah barang itu berguna atau tidak, baik atau tidak. Dalam pengertian teknis, seperti Milton Rockes dalam Banks 1977, ini nilai merupakan suatu jenis kepercayaan yang ada dalam keseluruhan sistem kepercayaan seseorang mengenai bagaimana seseorang seharusnya atau tidak seharusnya berperilaku atau perlu tidak sesuai dicapai nilai yang merupakan ukuran untuk menetapkan baik dan buruk. Nilai dapat dibangun dalam satu. Yang kelima itu ada sikap. Menurut Adport 1935 dalam Winaputra 1989 148, sikap adalah suatu kondisi kesiapan mental dan syarat yang terbentuk melalui pengalaman yang memancarkan arah atau pengarah yang dinamis terhadap respon atau tanggapan individu terhadap objek atau situasi yang dihadapinya. Nah, dengan rumusan sederhana, sikap dapat dipahami sebagai kecenderungan seseorang untuk berbuat berkenaan dengan objek atau situasi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.